Martin. Hey, bagaimana kabarnya para pecinta film? Ya, semoga kalian semua sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan kembali lagi di channel ini, channel Q Film 454 yang bakalan nge-review semua jenis genre film. Untuk kali ini, film yang akan kita review berjudul Savage Dog yang rilis di tahun 2017. Meskipun film lama, tetapi ini rekomendasi banget untuk action. Film ini bercerita mengenai negara atau wilayah Indochina pada tahun 1959 yang dikenal dengan nama kota pembohong berkelas. Karena di sana berada beberapa orang kriminal panglima perang Vietnam serta penjahat perang Eropa. Bagaimana keseruan film ini? Sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis. Tanpa basa-basi, langsung saja kita lanjut review film kali ini yang berjudul Savage Dog rilis di tahun 2017. Film ini diawali dengan kita diperlihatkan sosok seorang pria yang sedang ditahan di sebuah sel yang sangat kotor. Pria ini bernama Martin Tillman yang diperankan oleh Scott Adkins, aktor ternama kita. Ia adalah sosok seorang narapidana sekaligus petarung andalan di tempat tersebut. Dan di hari ini pula dia kembali akan menjalani pertarungan. Yang dimana ternyata para pemimpin di wilayah tersebut akan menyaksikan pertarungannya sambil bertaruh dengan taruhan yang sangat besar untuk kemenangannya kali ini. Ternyata setiap harinya Martin Tillman memang selalu disuruh bertarung oleh penguasa setempat demi kepentingan kantong pribadi mereka. Dan kali ini ia pun mendapatkan lawan yang menurut saya sih masih jauh di bawah kemampuannya. Karena ia dengan sangat mudah mengalahkan lawannya meskipun sang lawan memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar. Karena kemenangan Tillman, ada seseorang pria yang bernama Rastignac. Ia tidak suka dan kesal melihat keadaan petarung andalannya yang dikalahkan oleh Tillman. Hingga akhirnya ia pun langsung turun tangan untuk menghabisi nyawa petarung bayarannya yang dikalahkan Tillman di dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan selesai, Martin Tillman pun kembali dibawa ke dalam lapasnya. Namun di tengah perjalanan, Martin melihat dan berpapasan dengan seorang wanita cantik yang bernama Isabel. Dari kejauhan, Martin melihat Isabel membawakan rangkaian bunga ke dalam kantor Tuan Horizon. Siapakah dia? Dan ternyata keesokan harinya Martin Tillman pun langsung dibawa menghadap ke Tuan Horizon di kantornya. Apa yang sebenarnya akan terjadi kali ini? Ternyata di sini Tuan Horizon memberikan kabar baik kepada Martin Tillman bahwasanya ia akan dibebaskan. Jelas dong saat ini Martin Tillman merasa bahagia. Namun dengan beberapa persyaratan. Ia tetap akan mengikuti pertarungan di sana apabila sewaktu-waktu Tuan Horizon membutuhkannya. Hingga pada akhirnya, keputusan tersebut pun mereka sepakati secara bersama-sama. Karena setelah dibebaskan, Martin tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya dia pun memutuskan untuk datang ke sebuah bar. Dan ternyata bar tersebut milik ayah angkat Isabel. Yang pada akhirnya, ayah angkat Isabel bernama Valentine ini memberikan sebuah tempat tinggal untuk Martin dengan persyaratan Martin bisa membantu pekerjaannya di bar. Sedikit bocoran di scene kali ini ternyata Isabel jatuh cinta kepada Martin Tillman, yang pada akhirnya mereka pun menikah. Dan di sini hal yang tak terduga pun terjadi. Di sini Valentine memberitahukan kepada Martin bahwasanya Isabel adalah anak kandung Tuan Horizon. Kejadian berlanjut di malam hari, yang dimana sempat terjadi keributan yang berujung di bar. Hingga akhirnya Martin Tillman pun ikut campur dan terpaksa berkelahi dengan salah seorang pengunjung bar yang membuat keributan. Dan ternyata pengunjung yang membuat keributan tersebut adalah salah satu petarung bayaran dari Rastignac. Mendengar kabar itu, Rastignac langsung mendatangi bar. Dan hingga pada akhirnya ia pun menyuruh Martin untuk bertarung melawan salah satu petarung andalannya esok hari di tempat pertarungan seperti biasa yang memang sudah dipersiapkan. Ya, karena Martin tidak bisa mengelak lagi atas kesalahannya. Akhirnya dia pun menyetujui untuk datang ke pertarungan besok. Kali ini dia pun memutuskan untuk pergi sementara meninggalkan Isabel.
Dan sampailah ke scene pertarungan yang memang sudah disepakati oleh Martin. Ternyata benar saja, petarung yang akan melawan Martin Tillman kali ini adalah pria yang semalam membuat keributan. Namun, untuk kedua kalinya, Martin dengan sangat mudah mengalahkan petarung tersebut. Hingga akhirnya kabar kemenangan tersebut pun terdengar di telinga Valentine. Namun di sini, tanpa diduga, Valentine justru membuat keputusan yang sangat mengejutkan dan kontroversial. Dia justru berniat bertaruh atas kemenangan Martin Tillman di pertarungan selanjutnya. Dan ia pun tidak main-main. Dia bertaruh dengan aset yang ia miliki, yaitu bar yang dimana itu adalah satu-satunya usaha yang ia miliki. Pertarungan demi pertarungan pun dijalani oleh Martin Tillman dan hasilnya pun sangat memuaskan. Martin Tillman selalu berhasil memenangkan dan mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Lalu keesokan harinya, Martin Tillman pun pamit untuk memutuskan beristirahat sejenak dan pulang menemui istrinya, Isabel. Dan di scene ini, yang lain ternyata di dalam hati Tuan Horizon, dia mengakui Isabel adalah anak kandungnya. Demi reputasi, dia pun menyembunyikan Isabel. Dia pun menyerahkan sewaktu Isabel masih kecil kepada Valentine. Dan dia pun di sini menulis sebuah surat yang menyatakan kenyataannya bahwa dia mengakui hal tersebut. Akan tetapi kali ini tanpa disengaja, scene yang dimana terjadi, Martin Tillman mendapatkan kabar bahwa Valentine bertaruh besar untuk kemenangannya di pertarungan esok hari. Setelah mendengar kabar tersebut, ia pun merasa dirinya sudah diperalat dan dipermainkan. Mengetahui hal itu, saat di pertarungan pun Martin Tillman berpura-pura kalah dan jatuh pingsan hingga tak sadarkan diri. Pada akhirnya lawan dari Martin Tillman pun berhasil mengalahkan Martin Tillman kali ini, membuat pasaran taruhan pun semakin drop. Ini yang membuat Tuan Horizon marah besar dan juga Valentine. Dikarenakan Valentine sudah kalah taruhan, akhirnya datanglah anak buah dari Tuan Horizon ke bar miliknya yang berniat mengambil alih hak kepemilikan bar tersebut. Namun Valentine tidak terima dan marah-marah, begitu juga dengan Isabel. Karena perlawanan yang Valentine dan Isabel lakukan, yang membuat Rastignac langsung menembak Valentine dan juga Isabel. Tanpa diduga, tiba-tiba saja datanglah Martin. Ia pun ternyata tidak luput dari tembakan tersebut. Melihat keadaan yang semakin kacau, akhirnya Tuan Horizon pun langsung menyuruh anak buahnya menguburkan jasad mereka bertiga di dalam hutan, dalam kondisi hujan yang sangat lebat di malam hari. Namun ternyata saat tragedi penembakan tersebut, Martin tidak benar-benar tewas. Ia hanya berpura-pura tewas karena dia terkena tembakan hanya di bagian perut. Hingga akhirnya ia pun sadar bahwa Isabel masih hidup karena hanya terkena tembakan di bagian tubuh yang tidak fatal. Setelah itu, dia pun membawa Isabel untuk dirawat oleh penduduk setempat. Dan Martin sendiri pun memutuskan untuk membalas dendam akan tragedi di malam itu. Tujuan pertamanya kali ini adalah ia akan mendatangi bar dan benar saja ya, di scene kali ini banyak anak buah dari Tuan Horizon di dalam bar tersebut. Hingga tanpa pikir panjang lagi, Martin Tillman langsung menghujamkan pedang yang ia sengaja bawa dari awal dengan sangat kejam dan ia pun langsung membantai secara membabi buta seluruh anak buah Tuan Horizon. Namun, ada salah seorang yang lolos dari pembantaian tersebut. Dan ia pun mengadukan kejadian itu kepada Tuan Horizon bahwa Martin Tillman masih hidup dan sudah melakukan pembantaian kepada yang lainnya. Mendengar kabar itu seakan membuat Tuan Horizon dan Rastignac tidak percaya, karena yang mereka tahu Martin sudah tewas di malam itu. Dan pembantaian demi pembantaian terus dilakukan oleh Martin Tillman. Ia membunuh seluruh anak buah Tuan Horizon di berbagai penjuru desa. Bahkan ia pun membuat Tuan Horizon semakin waspada akan kedatangan Martin ke markasnya. Kekhawatiran yang ditakutkan oleh Tuan Horizon dan Rastignac pun terjadi. Martin Tillman secara diam-diam mendatangi markas Tuan Horizon.
Ia pun menyelinap ke belakang markas dan hingga satu persatu para penjaga di markas tersebut dihabisi tanpa ampun. Ia pun mencoba masuk ke dalam kantor tempat Tuan Horizon bersembunyi yang memang sudah dilindungi oleh para anak buahnya yang sudah memegang senjata api. Yang pada akhirnya, Martin Tillman pun berhasil masuk dan membantai para penjaga yang membawa senjata api. Ya, di sini hingga akhirnya membuat Tuan Horizon pun terkejut melihat Martin Tillman yang ada di hadapannya. Mengapa dia masih hidup ya? Emangnya hantu gentayangan? Tapi tanpa pikir panjang, Martin langsung menusukkan pedang ke arah jantung Tuan Horizon yang membuatnya langsung tewas seketika di tempat tersebut. Melihat kejadian itu, salah seorang kepercayaan Tuan Horizon yaitu Chang Li, dia tidak terima. Dan pada akhirnya pertarungan antara Martin Tillman dan juga Chang Li tidak bisa terelakkan lagi. Namun di sini, di scene kali ini, Martin berhasil membunuh Chang Li dengan cara menembakinya. Setelah itu, ia pun berusaha keluar dari kantor tersebut sambil membawa surat yang memang sudah dituliskan oleh Tuan Horizon sebelum ia tewas di tangan Martin. Alih-alih ingin bermaksud meninggalkan tempat tersebut, saat di luar justru para penjaga sudah bersiap-siap untuk menghabisi Martin Tillman atas perintah Rastignac. Di sini ini pun terlihat Rastignac menembaki Martin Tillman yang memang melarikan diri saat itu juga. Nah, di scene kali ini memang sempat terjadi perkelahian antara Martin Tillman dan juga Rastignac di sebuah ruangan. Namun dalam kondisi tersebut, Rastignac terluka terkena tembakan dan dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Lalu karena Martin yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam, dia pun langsung mengejar Rastignac kemanapun pergi. Ketika Rastignac bersembunyi dan tertidur di sebuah kuil, tanpa diduga Martin Tillman berhasil menemukannya. Alih-alih ingin menembak Rastignac secara langsung, justru di sini Rastignac menantang Martin Tillman untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bertarung sebagai layaknya seorang laki-laki sejati. Alih-alih ingin bertarung sebagai pria sejati, tetapi di dalam pertarungan kali ini justru Rastignac berbuat curang. Dia mengeluarkan belati saat bertarung yang membuat Martin Tillman kewalahan dan sempat terluka parah. Tapi akhirnya Martin Tillman pun berhasil mengalahkannya. Dan di sini Martin Tillman langsung membunuhnya dengan cara menghujamkan belati miliknya tersebut ke arah tubuh Rastignac, hingga membuat Rastignac langsung tewas bersimbah darah di tempat. Di ending film kali ini, Martin dan juga Isabel selamat. Dan dia pun sempat membaca surat terakhir dari Tuan Horizon yang membuat ia sedih akan pengakuan Tuan Horizon akan kehadiran Isabel sebagai anak kandungnya. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.